Waktu kau mau lahir dulu, Mama sempat panik. Halo? Iya sayang. Sayang ada di mana? Aku masih di Makassar. Kenapa? Dede kayaknya udah mau lahir. Aku harus ke rumah sakit nih. Ya, tenang sayang. Bisa transfer sekarang? Oh iya. Aku transfer kamu sekarang juga. Kamu baik-baik ya. Untungnya bank saya dan suami saya masuk jaringan ATM bersama. Makanya bisa transfer dari ATM manapun. Saat itu juga transfer langsung masuk. Bersama pasti lebih gampang. Apabila semen dituang ke dalam kerangka, maka ia akan berbentuk dan dapat menjadi bangunan. Tetapi apabila semen dituang tanpa kerangka, maka ia akan hanya menjadi setumpuk semen tak berguna. Perbincangan yang berguna hanya apabila mempunyai kerangka referensi intelektual yang berkualitas. Saya, Dr. Bayu Prawirahi, saksikan CEO Reference bersama Intellectual Business Community. CEO Reference, referensi intelektual bagi Anda, para business leaders. Oke, kita kembali bersama Enterprise Asia. Saya host Anda Gani Kunto dan kita sedang bersama dengan pemenang dari Woman Entrepreneur of the Year dari Asia Pacific Entrepreneurship Award tahun 2009. Bu Santi, tadi sudah sedikit bicara tentang awardnya sendiri dan peran wanita di bisnis. Tadi salah satu yang menarik dikatakan tuh kalau di Indonesia itu lumayan equal ya untuk menjadi seorang entrepreneur sebagai seorang wanita. Sedangkan award sendiri, award yang lain pun kadang-kadang masih ada diberikan satu kekhususan women entrepreneur atau ya pengusaha wanita. Apakah memang harus dibedakan ini? Menurut Bu Santi sendiri gimana pendapat pribadi? Pada dasarnya tentu tidak. Okay. Kalau kita sudah mencapai satu tingkat profesionalisme tertentu, maka apakah pria atau wanita itu sama saja. Tapi ini adalah satu pandangan masyarakat dan masyarakat secara global. Dan yang menarik sebetulnya justru di negara barat ya, itu justru wanita-wanita terdidik itu juga memang yang ada tadi istilah Anda sebutkan glass ceiling. Di Eropa pun itu dijatah ya, jumlah eksekutif wanita dalam satu perusahaan besar seperti Siemens itu dijatah. Kalau di Indonesia sih enggak. Kenapa? Karena Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga profesional. Jadi kita tidak bisa istilah bahasa Inggrisnya we cannot afford membedakan laki dan perempuan karena kita butuhkan profesionalismenya. Betul. Jadi kalau ada head count-nya, jadi ada seorang insan ya, apakah dia laki atau perempuan, kalau dia bagus ya kita rekrut, gitu ya. Dan bagi wanita profesional juga tentunya konsekuensinya dia tidak bisa menuntut perlakuan yang khusus, ya. Nah kalau kita tidak menuntut itu, tentu kita makin dihargai lagi. Gitu. Oke. Bu Santi, menarik juga nih ya, bukan hanya tentang dari sisi wanita, tadi satu lagi yang menarik itu adalah perusahaan keluarga PT Samudra ini. Sedangkan Bu Santi sendiri bukan dari dulunya di PT Samudra kan? Betul. Bisa diceritakan tuh bagaimana perpindahannya dan kenapa akhirnya balik ke perusahaan keluarganya? Begini, sebetulnya perusahaan yang didirikan ayah saya, itu pertama yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang sekarang ada itu bukan hanya ayah dengan sekelompok kawan-kawannya dari zaman dia mahasiswa. Dan mereka kemudian sama-sama waktu itu memperjuangkan kemerdekaan kita. Kemudian setelah negara kita merdeka, mereka tidak perlu lagi menunjang pembiayaan proses kemerdekaan itu, lalu mereka menjadi pengusaha. Nah, itu mereka mulai sekitar tahun 52 sampai 55. Jadi ada PT Bank Niaga yang sekarang Anda kenal dengan CIMB Niaga. Itu yang didirikan oleh ayah. Kemudian ayah sendiri mendirikan Sudarpo Corporation. Lalu dengan kawan-kawannya mereka membeli satu perusahaan Belanda yang namanya dulu ISTA, International Shipping Transport and Agencies. Tahun 64 Presiden Soekarno menginginkan bahwa Indonesia mempunyai perusahaan pelayaran. Sehingga ISTA itu dipaksa kawin dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain untuk menjadi Samudra Indonesia. Nah, itu adalah napak tilasnya Samudra Indonesia sebagai perusahaan pelayaran waktu itu Kak Gena. Nah, bidang saya adalah informatika. Dan Bapak waktu itu falsafahnya bahwa kalau kita bisa mengendalikan aspek distribusi dan telekomunikasi di Indonesia, maka negara Indonesia itu akan makmur.
gitu ya. Jadi beliau memfokus kegiatan usahanya itu di bidang itu. Jadi dari yang telekomunikasi menjadi perusahaan informatika, kemudian dari distribusi itu adalah perusahaan pelayaran beliau antara lain. Ya. Jadi tugas saya adalah pada satu saat ketika ada perusahaan beliau itu yang mulai profitable, tugas saya adalah melakukan komputerisasi. Jadi memberdayakan teknologi informatika untuk kepentingan usaha tersebut. Itu yang melatar belakangi saya kemudian dilibatkan di Samudra Indonesia. Jadi saya dilibatkan sebagai perusahaan di mana saya berkarya adalah yang menjalankan usaha di bidang informatika. Itu saya harus menjual jasa kepada Samudra Indonesia. Dan agak berbeda dengan perusahaan keluarga lain. Antar perusahaan tidak ada cross subsidi. Jadi kalau saya mau jual jasa, saya harus ikut tender. Ya. Dan harus berjuang gitu ya. Pokoknya saya berhasil lah waktu itu. Jadi saya belajar mengenai pelayaran ketika saya harus melakukan komputerisasi dari proses penagihan di Samudra Indonesia. Itu saya 3 tahun mempelajari, kalau istilah hari ini itu business process. Satu perusahaan pelayaran, kapal datang terus mau berlabuh di pelabuhan mana saja, bongkar muatan apa saja. Sistem informasinya itu kami rancang, kami potret, prosesnya itu selama 3 tahun dan kami kembangkan. Jadi itu pengalaman saya mempelajari selak-beluknya perusahaan pelayaran. Namun karena saya ditempatkan di satu bidang usaha yang tugasnya melakukan komputerisasi, secara komersial ya, bukan nirlaba, itu saya mendapat peluang untuk mempelajari berbagai macam industri. Asuransi, reasuransi, bulog ya, angkatan bersenjata, departemen keuangan, departemen pertahanan. Itu dari tahun 74 sampai dengan tahun 2004 lah saya aktif di situ. Jadi pada tahun 2000 ayah mundur sebagai direktur utama. Calon yang dia persiapkan adalah seorang profesional juga. Itu beliau percayakan mengambil alih posisi beliau sebagai direktur utama. Saya diminta duduk di Dewan Komisaris, mengawasi proses pemberdayaan teknologi informatika di Samudra Indonesia Group. Itu latar belakang saya di sana. Tadi kita sedikit cerita off air ya, tapi mungkin bisa on air juga ya. Menurut Bu Santi sendiri, apakah memang dari dulunya sudah dipersiapkan nih? Anak yang satu ini akan akhirnya mengambil alih dan memang masa depannya nih perusahaannya akan masuk ke informasi, bidang informasi. Seperti apa itu menurutnya? Ya itu adalah visi beliau ketika beliau muda ya. Beliau ingin tadi distribusi dengan telekomunikasi. Jadi begitu ada peluang, beliau mengambil peluang untuk mengageni satu perusahaan yang bergerak di bidang informatika sampai kita sekarang menjadi semacam perusahaan sistem integrator ya di Indonesia ini. Namanya Praweda Cipta Karsa Informatika sekarang. Dulu kita sebut Sudarpo Corporation, kemudian Group Wise Sudarpo Informatika lah sekarang. Sebenarnya bukan dipersiapkan, tapi begini, ketika saya mulai bekerja dengan Bapak tahun 74, beliau tuh mengatakan kepada saya, coba kamu pelajari bagaimana pada satu hari kalau saya sudah tidak ada konflik antara manajemen dan kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang saya miliki. Itu yang melatar belakangi kenapa saya terjun dan mendalami apa itu sebetulnya bisnis keluarga. Apa artinya kepemilikan, apa artinya manajemen. Berikut beliau katakan semua perusahaan saya harus dikelola oleh tenaga-tenaga profesional. Jadi saya pun terjun itu direkrutnya sebagai seorang profesional. Jadi diberi gaji juga sebagai seorang profesional. Saya ingat sekali saya digaji 60.000 waktu itu. Saya tanya, kenapa saya digaji 60.000? Beliau mengatakan, seorang insinyur ITB kalau baru lulus gajinya tuh 60.000. Kamu kan baru lulus. Meskipun saya lulus dari Jerman ya. Kamu kan baru lulus. Ya itulah gajimu. Gitu ya. Jadi itu satu latar belakang. Oke. Nanti saya ingin mendalami ini. Terutama pada salah satu mitos mungkin ya, yang mengatakan kalau usaha keluarga tentang generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, gimana nanti rencananya untuk generasi berikutnya mungkin, tapi kita break dulu sebentar. Oke, pemirsa pastikan Anda bersama-sama kami untuk segmen yang terakhir berikutnya. Oke, so stay tune.